Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Zona Merdeka Belajar. Materi dasar yang akan kita pelajari adalah mengevaluasi manajemen bandwidth dan mengkonfigurasi manajemen bandwidth. Apa tujuan pembelajaran? Tujuannya adalah dapat menjelaskan manajemen bandwidth, menentukan cara konfigurasi manajemen bandwidth, melakukan konfigurasi manajemen bandwidth, menguji hasil konfigurasi manajemen bandwidth. Model pembelajaran yang digunakan adalah project based learning. Metode yang diterapkan nanti ada literasi, eksperimen, praktikum, dan presentasi. Untuk media, alat, bahan, dan sumber belajar, kita menggunakan job sheet, router OS, laptop, dan proyektor, serta akan didukung oleh internet dan buku penunjang. Coba kalian perhatikan gambar ini, apa yang terpikirkan? Saatnya kita masuk ke materi utama. Saatnya merdeka belajar. Pengertian bandwidth. Bandwidth adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah network. Istilah ini berasal dari bidang teknik listrik, di mana bandwidth yang menunjukkan total jarak atau berkisar antara tertinggi dan terendah sinyal pada saluran komunikasi. Jenis-jenis bandwidth. 1. Digital bandwidth. Digital bandwidth adalah jumlah atau volume data yang dapat dikirim melalui sebuah saluran komunikasi dalam satuan bit per second tanpa distorsi. Satuan yang biasa digunakan adalah bit, byte, kilo, mega, giga. 2. Analog bandwidth. Analog bandwidth adalah perbedaan antara frekuensi terendah dengan frekuensi tertinggi dalam sebuah rentang frekuensi yang diukur dalam satuan Hz atau Hz atau siklus per detik, yang menentukan berapa banyak informasi yang bisa ditransmisikan dalam satu saat. Manajemen bandwidth. Manajemen bandwidth adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk manajemen dan mengoptimalkan berbagai jenis jaringan dengan menerapkan layanan quality of service atau QoS. Manajemen bandwidth pada router mikrotik. Pada sebuah jaringan yang mempunyai banyak klien, diperlukan sebuah mekanisme pengaturan bandwidth dengan tujuan mencegah terjadinya monopoli penggunaan bandwidth, sehingga semua klien bisa mendapatkan jatah bandwidth masing-masing. QoS, atau lebih dikenal dengan bandwidth management, merupakan metode yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pada router OS mikrotik, penerapan QoS bisa dilakukan dengan fungsi user profile. Limitasi bandwidth sederhana. Limit bandwidth adalah batasan kecepatan yang diberikan cara paling mudah untuk melakukan pada router OS adalah dengan menggunakan user profile. Kita bisa melakukan pengaturan bandwidth secara sederhana berdasarkan user client dengan menentukan kecepatan upload dan download maksimum yang bisa dicapai oleh klien. Baiklah, saatnya kita praktikum. Simak video berikut. Seperti inilah gambaran topologi yang akan kita desain. Untuk langkah awal, kita coba buat router OS untuk mikrotiknya. Setelah kita buat router OS nya, jangan lupa kita setting jaringan pada VirtualBox-nya. Dan pada adaptor 1, kita pilih grid sebagai sumber internet. Sesuaikan dengan adaptor yang sudah terhubung ke internet.
Untuk selanjutnya adaptor 2 kita pilih izinkan dulu biar bisa kita pilih internal jaringan atau jaringan internal. Untuk adaptor 3 kita juga aktifkan, kita jadikan jaringan internal. Sekarang kita jalankan router OS nya. Jangan lupa cari di mana posisi router OS MikroTik nya. Bagi router OS yang belum terinstall sama sekali, nanti akan keluar seperti sebuah layar hitam. Usahakan pertama kita tekan huruf A biar terpilih semua. Setelah kalian pilih huruf A, jangan lupa tekan huruf I. Otomatis akan install. Setelah itu tekan huruf Y 2 kali. Tunggu sampai selesai. Setelah itu kita buka Winbox untuk kita konfigurasi. Cari sesuai dengan nama router atau router yang kita akan konfigurasi. Untuk langkah awal, kita coba setting identitas MikroTik biar tidak tertukar dengan yang lain waktu kita konfigurasi. Setelah itu, kita cek interface. Usahakan kita ganti nama dari Ether 1 sampai Ether 3. Misalnya Ether 1 kita ubah jadi internet. Ether 2 kita jadikan sebagai guru. Ether 3 kita arahkan ke siswa. Setelah itu kita pilih IP DHCP client untuk kita mengecek sumber internetnya. Sumber internetnya berada di Ether 1. Oke, untuk kita tes koneksi internet aktif atau tidak, kita buka terminal dengan mengetik pinggoogle.com saja. Untuk selanjutnya kita setting IP untuk Ether 2 dan Ether 3, yaitu tujuannya adalah untuk guru 1 dan untuk siswa 1. Sesuaikan ethernya. Baiklah, setelah itu kita setting DHCP server. Arahkan sesuai dengan Ether guru dan Ether
siswa yang sudah kita buat di IP address tadi. Setelah itu kita coba cek sekarang IP root. Sekarang kita coba untuk memberi hak akses internet ke Ether 2 dan Ether 3. Kita konfigurasinya di firewall. Di firewall kita akan pilih NAT. Nah, di sini kita pilih NAT untuk mengaktifkan internetnya ke Ether 2 dan Ether 3 yang bersumber dari Ether 1. Setelah itu kita setting hotspot, ada di IP hotspot. Kita settingnya di hotspot setup, jangan lupa arahkan ke Ether guru dan Ether siswa. Setelah itu kita berada di user profile untuk kita atur masalah manajemen bandwidthnya. Untuk rate limit kita fokuskan guru ada 10 MB untuk upload dan 10 MB untuk download, kita samakan aja. Satu lagi untuk siswa kita juga tambahkan untuk manajemen bandwidthnya, kita berikan hak akses siswa cuma 1 MB untuk download dan 1 MB untuk upload. Setelah itu kita buat aja 2 buah user, satu user akun untuk guru, satu user akun untuk siswa. Ketika buat akun untuk guru, di profile pilih dengan user profile guru. Untuk siswa kita pilih user profile siswa.
Selesai kita membuat user, kita sekarang coba menguji user guru dan user siswa. Kita lihat kecepatan bandwidthnya sesuai tidak dengan yang sudah kita setting di user profile. Coba tes, kita buka internetnya, habis itu kita uji di speed test. Nah, misalnya yang untuk guru 9,7, berarti maksimal yang kita buat di 10, berarti sudah mencapai. Untuk siswa juga sama, kita uji. Untuk siswa tadi kita buat 1 MB. Berarti yang sudah kita uji maksimal dia dapat misalnya ini 920, berarti hampir mendekati 1 MB. Sekarang saatnya kita diskusi. Buat 5 kelompok. Kerjakan seperti model topologi yang sudah kalian lihat ini. Waktu yang saya kasih 2 jam. Oke, selesai kalian kerjakan proyek, kita siap-siap untuk presentasi hasil kerja. Baiklah, saatnya kita evaluasi. Coba kalian buka link berikut dan kalian buat laporan hasil kerja proyek kalian. Baiklah, untuk materi kita selanjutnya kita akan membahas masalah menganalisis permasalahan manajemen bandwidth serta memperbaiki konfigurasi manajemen bandwidth. Baiklah, kurang lebih saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.